Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miskatul Ahwad. Di sini pada hari ini kita akan melakukan prosedur tindakan pemeriksaan neurologis. Nah, awalnya kita akan perkenalkan alat. Yang pertama itu ada kasa. Kapas. Ada kapas. Kemudian ada refleks hammer ya, poin penting dari pemeriksaan neurologis. Kemudian yang ketiga adalah pulpen sebagai dokumentasi nanti. Kemudian ada hand scrub, kemudian ada bengkok, kemudian ada handscoon. Oke. Baik, pengenalan alatnya sudah selesai, kita bisa langsung ke pasien. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam. Oke. Baik, perkenalkan saya perawat Miska. Di sini tujuan saya ke sini adalah saya akan melakukan prosedur tindakan pemeriksaan neurologis. Nah, tujuannya itu untuk melihat kelainan-kelainan yang ada pada Bapak untuk neurologisnya ya Pak ya. Nah, kisaran waktunya itu 10 menit. Oke, ya betul ini dengan Bapak Theo. Ya, saya coba periksa dulu ya Pak ya. Namanya? Sama Pak. Bapak Theo ya. Tanggal lahirnya berapa Pak? 23. Ya, oke ya. Baik. Bapak sekarang posisinya merasa nyaman, G? Nyaman sekali Pak. G. Baik, kalau Bapak bersedia nanti silakan ditangani lembar evakuasinya ya, Pak ya. Siap. Baik. Persiapan lingkungan. Ciptakan lingkungan yang nyaman. Gunakan sketsel saat melakukan prosedur. Baik, Bapak untuk menjaga privasi Bapak Theo, saya akan menutup sketsel agar privasi Bapak tetap terjaga ya. Mantap. Oke, siap Pak. Atur posisi klien senyaman mungkin dan sesuai kebutuhan pemeriksaan. Mengucapkan bismillah. Baik Bapak ya, sebelum kita memulai tindakannya, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar tindakannya lancar ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perawat mencuci tangan. 3. Meletakkan alat di dekat klien. Memakai handscoon bersih. Tiga. Baik Bapak, mohon Bapak bisa duduk agar pemeriksaannya lebih lebih terkondisikan. Oke. Ya. Relax saja. Oke. Melakukan pemeriksaan refleks dengan palu refleks. Fleksikan siku klien. Letakkan lengan bawah klien di atas paha dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Pamit ya Bapak ya. Letakkan ibu jari tangan kiri di atas tendon bisep klien. Perkusi ibu jari pemeriksaan dengan refleks hammer. Amati adanya fleksi ringan yang normal pada siku klien. Rasakan kontraksi otot bisep. Selanjutnya, refleks tricep. Fleksikan siku klien sehingga lengan klien dengan tangan non-dominan. Palpasi tendon tricep sekitar 2-5 cm di atas siku. Perkusi refleks hammer pada tendon tricep. Amati adanya ekstensi ringan yang normal pada siku. Letakkan lengan klien dalam posisi istirahat. Isi ya Bapak.
Ketukan refleks hammer secara langsung pada radius 2-5 cm di atas pergelangan tangan atau prosesus stiloid. Amati adanya fleksi dan supinasi normal pada lengan klien. Refleks patella. Minta klien duduk di tepi tempat tidur. Periksa agar kaki klien dapat menjuntai dengan bebas, tidak menginjak lantai. Ya bapak nanti kakinya digantungkan ya pak ya. Temukan lokasi tendon patella yang berada tepat di bawah patella atau di bawah tempurung lutut. Ketukan fleksi hammer langsung pada tendon patella. Amati adanya ekstensi kaki. Refleks Achilles. Minta klien duduk di tepi tempat tidur, lalu dorsofleksikan sedikit pergelangan kaki dengan menopang kaki klien pada tangan pemeriksa. Ketukan refleks hammer pada tendon Achilles tepat di atas tumit. Amati dan rasakan pelantar fleksi yang normal pada kaki klien. Refleks abdominal. Posisikan klien supinasi dan buka area abdomen. Bapak nanti bapak baring lagi ya sekarang ya pak ya, untuk pemeriksaan di bagian abdominalnya ya pak ya, perut. Lakukan pemeriksaan dengan cara menggoreskan sikat pemeriksa secara vertikal, horizontal, dan diagonal pada epigastrik sampai umbilikus. Normalnya, dinding abdomen akan kontraksi. Lakukan pemeriksaan dengan cara menggoreskan sikat pemeriksa secara vertikal, horizontal, dan diagonal pada daerah epigastrik sampai umbilikus. Pamit ya bapak ya, saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perut bapak. Normalnya, dinding abdomen akan kontraksi. Refleks patologi. Refleks plantar atau Babinski. Gunakan bagian jarum dari refleks hammer. Gores tepi lateral telapak kaki klien mulai dari tumit melengkung sampai pangkal ibu jari. Cut mas, cut. Refleks patologi. Refleks plantar atau Babinski. Gunakan bagian jarum dari refleks hammer. Gores tepi lateral telapak kaki klien mulai dari tumit melengkung sampai pangkal ibu jari. Bapak, jadi saya akan menggoreskan jarum ini sedikit aja ke bagian kaki bapak ya pak ya. Ya bapak merasa tenang aja, relax ya. Sampai aja pak ya. Gores tepi lateral telapak kaki klien mulai dari tumit melengkung sampai pangkal ibu jari. Babinski positif jika dorsum fleksi ibu jari diikuti dengan pengembangan jari-jari kaki. Selanjutnya, refleks cadok. Goreskan bagian malleolus lateral atau punggung kaki dari arah lateral ke arah medial sampai ke bawah ibu jari kaki. Pamit ya pak ya, saya akan menguruskan lagi di punggung. Pemeriksaan cadok positif jika responnya seperti Babinski, yaitu jari-jari mengembang. Refleks Oppenheim. Caranya pengurutan krista anterior tibia dari proksimal ke distal. Bapak, nah, saya akan ini menggoreskan pakai tangan di tulang ininya bapak ya, di bagian atasnya ya pak ya. Oke.
Responnya seperti refleks Babinski, yaitu jari-jari kaki mengembang. Refleks Gordon, cara penekanan betis secara keras. Bapak, saya agak tekukkan ya Pak ya, berikutnya ya Pak ya. Ya. Refleks yang ada seperti Babinski, yaitu pengembangan pada jari-jari kaki. Refleks cover, cara memencet tendon Achilles secara keras. Bapak, saya akan memencet pada daerah ini Bapak, nanti Bapak diharapkan rileks aja ya Pak ya. Responnya seperti refleks Babinski. Selanjutnya, refleks Gonda, cara penekukan maksimal jari kaki keempat. Refleks seperti Babinski. Selanjutnya, refleks Hoffman, cara goresan pada kuku jari tengah pasien. Pahami ya Bapak ya. Respon, ibu jari, telunjuk, dan jari lainnya fleksi. 3. Baik, Bapak Theo, alhamdulillah tindakan untuk pemeriksaan neurologisnya sudah selesai. Jadi kalau Bapak ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tindakan tadi, silakan Pak. Apakah yang ada ditanyakan atau belum paham mungkin Pak? Sudah Mas. Sudah ya Pak ya. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah Bapak, kalau Bapak butuh sesuatu, silakan hubungi saya di nurse station ya Pak ya. Oke. Baik Bapak, cukup dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perapian alat, merapikan alat saya tindakan, kemudian dokumentasi tindakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskatul Akhwat. Di sini saya akan melakukan tindakan prosedur pemeriksaan saraf kranial. Nah, di depan saya sudah tersedia alat-alatnya. Berarti kita langsung saja ke pasien. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Farah Miska, saya yang berjaga pada hari ini. Ya, apa betul ini dengan Bapak Theo ya Pak ya? Ya, coba saya lihat ya Pak ya. Ya, namanya Bapak Theo, tanggal lahirnya tanggal lahir Bapak? 3/4. Oh ya, betul ya Pak ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Bapak, jadi hari ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan saraf kranialnya Bapak ya. Ya, jadi waktunya berkisar antara 10 menit sampai 15. Ya, apakah Bapak bersedia? Siap. Ya, nanti Bapak menandatangani lembar persetujuan konsennya. Apakah Bapak nyaman dengan posisi seperti ini, Pak? Nyaman Mas. Baik, Bapak ya. Baik. Persiapan lingkungan. 1. Ciptakan lingkungan yang nyaman, tutup sketsel. Posisikan pasien duduk nyaman. Posisikan pasien duduk nyaman.
Bapak mohon posisinya duduk ya Pak ya, saya bantu. Atur pasien senyaman mungkin dan sesuai kebutuhan pemeriksaan. Mengucapkan basmalah. Baik Bapak, sebelum kita mulai tindakan, maka baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perawat mencuci tangan. Memakai handscoon bersih, lalu meletakkan alat di dekat klien. Dekatkan alat. Prosedur pemeriksaan. 1. Nervus olfactorius. N1. Sensorik. Nervus olfactorius diperiksa dengan zat-zat atau bau-bauan seperti kopi, vanila, dan sebagainya yang mempunyai bau khas. Cara pemeriksaan. Tiap lubang hidung diuji terpisah. Pasien atau pemeriksa menutup salah satu lubang hidung. Kemudian pasien disuruh mencium salah satu zat dan tanyakan apakah pasien mencium bau sesuatu dan tanyakan zat yang dicium itu apa. Baik Bapak, Bapak mohon menutup mata, kemudian sekaligus tutup hidung sebelah kiri Bapak dulu. Coba dihirup Pak baunya Kopi Pak. ya. Kemudian tutup mata lagi Pak. Tutup hidung di sebelah kanan. Coba diulang lagi Pak. Kopi Pak. Baik Bapak, coba ditutup lagi matanya Pak, kayak tadi. Ditutup hidungnya. Kopi juga Pak. Oh ya. Bagus. Pemeriksaan nervus. Pemeriksaan kedua, nervus opticus, N2 sensorik. Yang pertama, ketajaman penglihatan. Pasien disuruh membaca buku dengan jarak 35 cm. Kemudian dinilai apakah pasien dapat melihat tulisan dengan jelas. Kalau tidak, lanjutkan dengan jarak baca yang dapat digunakan klien. Baik, Bapak, nanti Bapak akan melihat huruf-huruf yang ada di papan ini Pak. Nanti ketika melihat, Bapak diharapkan mata yang sebelah ditutup, tutupnya seperti ini ya Pak ya. Pakai tangan, biar nanti pas pemeriksaan selanjutnya tidak buta mata yang sebelah. Oke, baik Bapak, coba lihat Pak hurufnya. Terlihat jelas Pak ini Pak. Jelas. Oke, berapa Pak? Apa hurufnya? T. Oke. Selanjutnya, lapangan penglihatan. Pasien dan pemeriksa berhadapan. Alat yang digunakan sebagai objek biasanya jari pemeriksa. Fungsi mata diperiksa bergantian. Baik Bapak, sekarang kita akan melakukan lapang penglihatan. Nah Bapak coba menghadap ke saya Pak ya. Jarak antara pemeriksa dan pasien berkisar 60-100 cm. Oke, Mata yang lain ditutup, Bapak, objek digerakkan. Bapak, mata sebelah kanan Bapak ditutup. Saya akan menutup sebelah kiri mata saya. Nah nanti Bapak ketika saya menyerahkan objek nanti, mata Bapak tidak boleh bergerak. Nah, kasih tahu pada saya ketika objek ini hilang, sudah tidak lagi di penglihatan Bapak ya, sudah tidak bisa melihat ya Pak ya. Oke. Catat berapa derajat lapang penglihatan klien. Oke Pak, baik sebentar lagi Pak. Oke. Pemeriksaan ketiga,
nervus oculomotorius. N3 motorik. Cara pemeriksaan: diobservasi apakah terdapat edema kelopak mata, hiperemi konjungtiva, hiperemi sklerata, kelompok mata jauh, celah mata sempit, dan bola mata menonjol menggunakan penlight. Bapak, di sini saya akan memeriksa mata Bapak akan menggunakan penlight ya Pak ya. Jadi mohon santai aja, relax ya Pak ya. Saya akan melihat apakah ada kelainan-kelainan atau tidak ya Pak ya. Permisi ya Pak. Pemeriksaan nervus trochlearis. N4 motorik. Pemeriksaan pupil dengan menggunakan penerangan senter kecil. Yang diperiksa adalah ukuran pupil, miosis bila ukuran pupil kurang dari 3 mm, midriasis kalau lebih dari 5 mm. Dicek bentuk pupil, kesamaan ukuran antara kedua pupil, dan reaksi pupil terhadap cahaya. Baik Bapak, saya akan memeriksa lagi pupil Bapak ya Pak ya. Saya akan melihat pembesaran pupil Bapak ya. Permisi ya Pak ya. Pemeriksaan selanjutnya, nervus trigeminus atau nervus 5, motorik dan sensorik. Rasa raba. Pemeriksaan dilakukan dengan kapas yang digulung memanjang, lalu menyentuhkan kapas ke wajah pasien, dimulai dari area normal ke area dengan kelainan. Permisi ya Pak ya, saya akan menggoreskan pada. Mohon ditutup dulu Pak matanya. Oke. Tanyakan pada pasien apakah teraba atau tidak. Gimana Pak? Apakah Bapak merasakan rasa raba atau tidak Pak? Merasakan? Merasakan ya Pak ya? Baik Bapak. Selanjutnya, rasa nyeri. Dengan menggunakan tusuk jarum tajam dan tumpul. Tanyakan kepada pasien apakah merasakan rasa tajam dan tumpul. Bapak, di sini saya akan melakukan perabaan lagi dengan tajam sama tumpul. Nanti Bapak tutup mata kemudian rasakan ya Pak ya, apakah tajam atau tumpul ya Pak ya. Silakan Bapak tutup mata. Apa rasanya tadi Pak yang Bapak rasakan? Tajam. Tajam. Kemudian Bapak tutup mata lagi ya Pak ya. Tumpul. Tumpul ya Pak ya. Baik Bapak. Selanjutnya, rasa suhu. Dengan cara yang sama, tapi dengan menggunakan botol berisi air dingin dan air panas. Bapak, sekarang kita akan mengecek kelangsungan Bapak terhadap hangat dan dingin ya Pak ya. Ini ada dua botol, ada yang hangat dan ada yang dingin. Nanti Bapak seperti yang tadi caranya, Bapak menutup mata kemudian merasakan apakah ini merasa panas atau dingin ya Pak ya. Baik, Bapak silakan menutup mata terlebih dahulu. Baik, pamit ya Pak ya. Ini mas. Oh ini dingin ya Pak ya. Oke. Panas mas. Oh panas. Rasa sikap dilakukan dengan menutup kedua mata pasien. Pasien diminta menyebutkan area wajah yang disentuh, atas atau bawah. Baik Bapak, saya akan meraba di bagian wajah Bapak. Nanti Bapak silakan menutup mata ya Pak ya. Nanti sebutkan di area mana yang saya sentuh. Oke. Baik Bapak, silakan Bapak menutup mata. Ya ini mas. Oke. Rasa gelar. Pasien disuruh membedakan ada atau tidak getaran garpu penala yang disentuhkan ke wajah pasien.
Bapak di sini ada garpu tala. Nah, di sini ketika saya menggetarkan, nanti pas ditambah di sini Bapak menyebutkan apakah merasakan getarannya atau tidak ya Pak ya. Oke, baik. Sekarang Bapak menutup mata. Apakah merasakan Pak getarannya? Merasakan ya? Ya. Baik Bapak. 3. Otot mengunyah. Cara pemeriksaan, pasien disuruh mengatup mulut kuat-kuat, kemudian dipalpasi kedua otot pengunyah. Apakah kontraksinya baik, kurang, atau tidak ada? Baik Bapak, kemudian kita akan lanjutkan pada pemeriksaan otot pada mulut ya Bapak. Nah Bapak nanti coba kontraksikan mulutnya seperti mengunyah. Jadi saya akan melihat kontraksi kedua mulut Bapak ya, permisi ya Pak ya. Coba dikontraksikan Pak, kayak mengunyah. Oke, baik Bapak. Dicek simetris atau tidak, mulut miring atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya, nervus facialis atau neuro 7, motorik dan sensorik. Cara pemeriksaan, fungsi sensoris, pasien menutup mata dan disuruh menjulurkan lidah pada waktu diuji dan selama menentukan zat-zat yang dirasakan klien, menyebutkannya atau ditulis di kertas oleh klien. Baik Bapak, nanti saya akan memberikan sebuah zat, ada zat asam, asin, dan manis ya Pak ya. Nanti Bapak menutup mata kemudian merasakan di lidahnya, nanti lidahnya dijulurkan ya Pak ya. Baik, silakan Bapak menutup mata Pak, kemudian dijulurkan lidahnya. Asin mas. Asin. Dijulurkan lagi saja Pak. Asam. Asam. Selanjutnya pemeriksaan motoris. Minta pasien mengangkat kedua alis matanya, cemberut, tersenyum, dan mengembungkan pipinya. Oke, baik Bapak. Sekarang Bapak akan diinstruksikan untuk ekspresi wajah ya Pak ya. Nanti ada cemberut, ada mengangkat dahi, kemudian ada senyum, kemudian ada mengembungkan pipi Bapak ya. Oke, baik Pak. Coba mengerutkan Pak ke dahinya, kemudian ditutup mata sekencang mungkin, tutup matanya Pak. Oke, baik. Kemudian Bapak coba tersenyum Pak. Oke, coba dikembungkan pipinya Pak. Oke Pak. 3. Pemeriksaan selanjutnya, nervus akustikus, neuro 8, sensorik. Pendengaran, melakukan tes bisik, Weber, Rine, dan Swabah. Bapak, saya akan melakukan tes bisik dulu di belakang Bapak. Nanti Bapak sebutkan apa yang saya ucapkan, ya. 77. 77. Oke, Bapak. Kemudian Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan tadi Rine, Weber dan Swabah ya Pak ya. Yang pertama saya akan meletakkan di beberapa bagian telinga Bapak nanti, kemudian di ujung di atas kepala Bapak juga ya. Oke. Yang pertama pemeriksaan dari Weber. Coba dirasakan kedua telinganya ya Pak. Apakah sama-sama merasakan getaran sama suaranya? Enggak ada. Kedua telinganya ya Pak ya. Enggak ada. Saya coba ulangi. Enggak dengar. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua yaitu Rina ya Pak ya. Saya akan menaruh letakkan di belakang telinga Bapak di prosesus medius. Dengar ya Pak? Dengar. Oke. Kemudian untuk yang Swabah ya Pak ya. Masih Pak.
Udah. Belum. Oke. Kemudian masih lanjut ya Pak ya, masih proses swaba. Udah enggak. Oke. Selanjutnya, pemeriksaan keseimbangan dilakukan dengan memperhatikan apakah klien kehilangan keseimbangan hingga tubuh bergoyang-goyang dan normal bila pasien dapat berdiri atau berjalan dengan seimbang. Baik, Bapak, apakah Bapak bisa berjalan ya Pak ya? Nanti Bisa. coba Bapak berjalan beberapa langkah. Silakan Pak. Oke, baik Pak, kembali lagi. Ini untuk melihat Bapak jalan seperti ini. Pemeriksaan 9. Nervus glossopharyngeus, neuro 9, motorik dan sensorik. Cara pemeriksaan dengan menyentuh tong spatel ke posterior faring pasien. Timbulnya refleks muntah adalah normal, negatif bila tidak ada refleks muntah dan amati adanya kesulitan menelan atau tidak. Baik Bapak, saya akan memasukkan spatu lidah ini ke dalam mulut Bapak. Nanti Bapak biasa aja, ya Pak ya. Jadi masukkan seperti ini Pak, yang besar dimasukin, kemudian yang kecil dipegang oleh tangan saya. Coba dibuka mulutnya ya Pak ya. Normalnya jika ada refleks muntah. Pemeriksaan selanjutnya, nervus vagus, neuro 10, motorik dan sensorik. Cara pemeriksaannya, pasien disuruh membuka mulut lebar-lebar dan disuruh berkata "ah". Jika ada masalah, pasien tidak mampu berkata "ah" karena ada masalah di otot styloparingeus. Baik Bapak, sekarang Bapak coba mengucapkan huruf A semampunya Bapak. Kalau memang tidak bisa jangan dipaksain ya Pak ya. Pamit ya Pak ya. Coba buka A-nya itu dikasih besar ya Pak, semaksimal mungkin. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, fungsi motorik. Observasi denyut jantung klien. Apakah ada takikardi atau bradikardi? Baik Bapak, di sini saya akan ngecek denyut nadi Bapak. Saya melihat frekuensinya berapa, Bapak ya. Oke Pak ya. Normal. Berapa Mas? 70 per menit ya Pak ya. Pemeriksaan selanjutnya, nervus accessorius atau nervus 11 motorik. Cara pemeriksaan dengan menyuruh pasien menengok ke satu sisi melawan tangan pemeriksa. Bapak, nanti Bapak coba menoleh sebelah kanan. Nanti saya akan menahan di bagian sini ya Pak ya. Nah, kalau Bapak bisa melawan tahanan saya berarti itu normal dengan baik ya Pak Sebelah ya. kanan Pak ya? Ya, sebelah kanan. Berarti begini, Bang? Ya, nanti Ini. ya, nanti saya akan menggunakan tangan kiri ya Pak ya. Bapak coba menoleh sebelah kanan ya Pak ya. Oke. Coba Pak. Oke. Oke. Gantian ya Pak ya. Bapak menoleh sebelah kiri, saya akan menggunakan tangan kanan ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Oke, siap. Kemudian Tes angkat bahu dengan pemeriksa menekan bahu pasien ke bawah dan pasien berusaha mengangkat bahu ke atas. oke. Bapak coba nanti bahunya dinaikin, nanti saya akan menggunakan dua tangan untuk menekan ke bawah. Nanti saya akan melihat seberapa jauh Bapak mampu untuk mengangkat ya Pak ya. Baik. Bapak coba dilakukan angkat bahunya Pak. Oke. Normal bila klien dapat melakukannya dengan baik. Pemeriksaan 12, nervus hypoglossus motorik. Cara pemeriksaan, pasien disuruh menjulurkan lidah dan menarik lidah kembali. Dilakukan berulang kali. Oke. Bapak
Sekarang kita akan melihat pemeriksaan pada lidah Bapak. Nanti Bapak coba menjulurkan lidahnya, kemudian masukin lagi ya Pak ya, kemudian menjulurkan lagi, kemudian memasukin lagi ya Pak ya, kiri kanan atas bawah ya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Coba Pak menjulurkan lidahnya Pak. Oke, dimasukin lagi. Sekali lagi Pak. Oke. Normal bila gerakan lidah terkoordinasi dengan baik. Rapikan alat-alat yang telah digunakan Baik Bapak kembali lagi pada dan rapikan dan berikan posisi yang nyaman pada klien. Baik Bapak, alhamdulillah tindakan kita untuk pemeriksaan prosedur nervus kranial alhamdulillah sudah selesai. Apabila Bapak ada pertanyaan yang sekiranya mungkin tidak memahami terkait dengan tindakan tadi, mungkin ada pertanyaan Pak yang tidak di... Ya, baik, kalau Bapak sudah memahami, alhamdulillah. Kalau Bapak butuh sesuatu, butuh saya, silakan Bapak translation atau menghubungi lewat keluarga Bapak ya Pak ya. Oke, cukup sekian tindakan pada hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perawat melepas handskun dan mencuci tangan serta mendokumentasikan hasil pemeriksaan di status klien.